Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyifa, kembali lagi bersama kami di program Bincang Ramadan ISQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Kali ini kita akan menemani puasa Anda tentu dengan bincang-bincang yang sangat banyak ilmu, banyak manfaat pada hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita tentunya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ustazah Niken Febrianti. Gimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semangat puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus semangat dan tetap semangat. Baik, Ustazah, di bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat dirindukan banyak umat Islam. Bulan yang sangat dinantikan, orang-orang bergembira ketika bulan Ramadan itu datang lagi gitu. Mungkin banyak juga kan, bahkan di doa aja kita berharap semoga usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Tentu ini kan istimewa sekali gitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga kan kita bisa banyak belajar dari karena bulan Ramadan juga bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Tentu banyak juga hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Nah, kali ini sahabat Asyifa kita akan membahas yaitu yang bertema hikmah puasa di bulan Ramadan. Nah, Ustazah, apa aja sih gitu hikmah yang ada di bulan Ramadan ini? Iya. Sahabat Asyifa rahimakumullah, salah satu yang membuat kita termotivasi untuk beramal adalah ketika kita meyakini, memahami dan mengetahui akan manfaat dan hikmah sepenuhnya dari amal tersebut. Nah, di bulan Ramadan ini akan banyak amalan ibadah di bulan Ramadan, dan agar kita tetap semangat dari awal Ramadan sampai akhir, maka rasanya kita harus memahami yang namanya manfaat dan hikmah Ramadan, khususnya hikmah puasa Ramadan. Banyak di luar sana Ustadz, kadang dia berpuasa atau mengisi Ramadannya dengan hanya ikut-ikutan saja atau tanpa semangat, atau adapun yang hanya keterpaksaan. Maka dari itu harusnya kita meyakini apa sih hikmah puasa ini. Ya, di sini kita akan membahas beberapa hikmah bulan puasa atau puasa Ramadan. Dari banyaknya hikmah, yang pertama adalah Ramadan sebagai training keikhlasan. Ya, puasa adalah ibadah untuk melatih kita ikhlas, dan bisa disebut training di sini kita berpuasa sebulan penuh, 1 bulan penuh puasa ini adalah training keikhlasan yang efektif ya, karena lebih dari 3 hari sebulan penuh kita melakukan ibadah puasa di situ. Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban dari Ustazah yang barusan dijelaskan, yaitu tentang training keikhlasan. Mungkin karena di bulan Ramadan ini puasa itu kan salah satu ibadah yang rahasia ya. Iya. Jadi nggak ada orang yang tahu, cuman kita sama Allah yang tahu. Nah iya, di sini pun Rasulullah SAW pernah menjelaskan ya bahwasannya ibadah puasa ini adalah hubungan antara seseorang yang langsung kepada Tuhannya, di mana puasa ini dinilai langsung oleh Tuhannya, seperti itu. Dan hikmah yang kedua di sini, Ramadan sebagai training keistiqomahan. Istiqomah. Iya, istiqomahan di sini. Mungkin kalau di bulan Ramadan ini kita seperti orang yang sibuk ya, dari bangun sholat, sahur, bangun di awal kita sholat atau sahur, terus di siang hari kita melakukan aktivitas ya, disinari oleh dakwah atau tilawah, dan pas ketika malam hari disinari oleh tarawih dan tadarus, seperti itu. Dan ketika kita mengimbangi mengistiqomahkan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita melakukan sedikit demi sedikit. Hari ke-1, hari kedua, sampai hari-hari berikutnya, insya Allah akan menjadi
buat kita istiqomah untuk kedepannya sampai bulan-bulan berikutnya. Walaupun Ramadan ini telah berakhir, jika kita menemukan bulan setelah Ramadan, misalnya kita melakukan lelah akan amalan, maka ingatlah akan semangat kita di awal, agar insya Allah dengan kita mengingat, oh kemarin kita pas Ramadan amalan kita semangat melakukan amalan, maka dari itu kita lebih baik untuk mengingat, insya Allah kita akan istiqomah kembali. Dan yang ketiga, Ramadan sebagai training ihsan. Ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasa darinya kecuali hanya rasa lapar, Ustaz. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat di malam hari tapi dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya begadangnya saja, seperti capeknya aja ya. Iya. Kalau kita dari awal kita sudah ikhlas, dari situ kita udah ikhlas, terus istiqomah. Ketika kita istiqomah, ikhlas, insya Allah ihsan kita akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan ibadah yang selanjutnya, seperti itu. Masya Allah, jawaban yang luar biasa ya dari Ustazah Niken. Banyak sebenarnya yang tadi disebutkan Ustazah Niken, hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan ya. Salah satunya kita ikhlas, training keikhlasan, terus kita juga belajar istiqomah, karena kan puasa mungkin yang sebelum bulan Ramadan nih kita jarang bangun subuh. Kita akhirnya dipaksa nih buat bangun subuh, bahkan sebelum subuh ya. Sebelum subuh sudah bangun, melaksanakan sahur, dan itu mungkin dengan harapan kita setelah bulan Ramadan itu terbiasa ya dengan pembiasaan di bulan Ramadan tersebut. Nah, ini salah satu nilai yang sangat baik dan ilmu yang bisa kita amalkan setelah bulan Ramadan nantinya. Nah, Ustazah, kalau kita puasa nih, misalkan tadi sebagai training keikhlasan terus keistiqomahan, ngapain sih kita capek-capek puasa, capek-capek ibadah di bulan Ramadan gitu? Jadi apa sih balasan buat orang-orang yang berpuasa gitu di bulan Ramadan? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah puasa dengan keimanan dan keikhlasan, insya Allah dia akan mendapatkan ampunan atau dosa yang telah lalu akan diampuni. Nah, dari hadis ini, ketika kita berpuasa, insya Allah Allah akan memberikan kita ampunan dan kita akan mendapatkan derajat ya, ketaatan, dan insya Allah Allah akan menyediakan kita satu pintu surga, yaitu surga Ar-Royan, di mana ketika kita sudah masuk di situ, di surga Ar-Royan, tidak akan pernah merasakan kelaparan dan kehausan selamanya. Baik sahabat Asifah, tentu dengan istimewanya bulan Ramadan ini, bahkan Allah juga mengkhususkan buat hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan satu pintu khusus, pintu Ar-Royan. Jadi kalau sesuatu itu dikhususkan, itu sangat istimewa nilainya, banyak keutamaannya. Salah satunya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi buat sahabat Asifah, jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa nggak ada hasilnya ketika kita capek-capek berpuasa di bulan Ramadan, capek-capek ibadah di bulan Ramadan. Tentu itu sangat bernilai bagi kita, dan bahkan Allah juga mempersiapkan pahala yang khusus. Bahkan kata Allah juga dalam hadis qudsinya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi pahala puasa itu Allah yang akan membalasnya langsung. Jadi seperti itu. Nah, Ustazah, ketika kita sudah tahu nih hikmah puasa di bulan Ramadan, tadi kita bisa belajar istiqomah, terus kita belajar ikhlas. Nah, kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari bulan Ramadan ini? Oleh-oleh untuk di bulan selanjutnya. Ketika bulan Ramadan selesai ini, ya jangan sampai kita balik lagi kayak sebelum Ramadan, yang mungkin tadi jarang sholat, kembali lagi, terus jarang baca Quran, jarang ibadah, jarang sedekah. Nah, kira-kira gimana Ustazah? Iya, seandainya muslimin Indonesia membawa sedikit oleh-oleh dari Ramadan, mungkin bisa saja angka kejahatan atau korupsi di Indonesia turun drastis. Karena dari awal kita udah terbiasa ikhlas,
istiqomah dan ihsan kita terjaga, dengan ikhlas kita merasa diawasi dan ikhlas meninggalkan perbuatan yang maksiat seperti itu. Masya Allah. Jadi intinya, jadi tujuan ibadah tuh ya semata-mata untuk memperbaiki akhlak ya, memperbaiki akhlak kita juga. Sama halnya seperti sholat. Sholat kan tujuannya untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang intinya untuk menyempurnakan akhlak kita. Begitu juga ketika kita puasa di bulan Ramadan, ini semata-mata untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang berpuasa tujuannya apa sih? Apakah cuma mau dapat pahala aja gitu kan? Apa cuma mau memenuhi kewajibannya saja? Nah ini kan salah kaprah gitu kan. Sebenarnya itu buat kita tuh sangat bermanfaat, bisa memperbaiki akhlak kita. Mungkin yang tadinya kita suka bohong, di bulan puasa kita nahan-nahan nih, aduh kalau bohong batal nih puasa kita gitu. Atau kita jarang baca Quran, akhirnya bulan Ramadan jadi sering baca Quran. Kita jarang sedekah, di bulan Ramadan kita sedekah. Tapi tentunya dengan seperti itu yang tadi Ustazah sampaikan, kita bisa belajar istiqomah. Setelah bulan Ramadan nanti itu jangan sampai lepas. Kayak misal sholat sunnahnya, terus baca Qur'annya, sedekahnya, jangan sampai itu hanya di bulan Ramadan saja. Nah seolah-olah kan kayak kita diawasi Allah cuma di bulan Ramadan nih, di bulan yang lainnya enggak. Padahal ini salah ya. Di bulan Ramadan itu kan dia bulan kapanpun Allah juga ngawasin kita. Iya, betul. Tapi bulan Ramadan ini kita dididik supaya kita menjadi pribadi yang lebih taat lagi, lebih bertakwa lagi, dan lebih baik lagi. Nah Ustazah, terakhir nih ya, apa sih gitu kan? Tadi kalau kita udah dengerin banyak hikmah, udah jelaskan nih sama Ustazah ya, banyak banget gitu. Tapi yang terbesar tuh apa? Hikmah terbesar yang bisa kita dapatin di berpuasa di bulan Ramadan ini? Iya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang terbesar, hikmah terbesar di sini, Allah akan meningkatkan derajat ketakwaan kita. Dari sebulan penuh bulan puasa ini kita menjalankan amal-amalan soleh ini untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi hikmah terbesar ini adalah takwa. Takwa itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tentu ini nilainya sangat luar biasa. Tidak bisa ditukar dengan nilai rupiah apapun, karena nilai takwa ini sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, surga itu mahal, tapi orang miskin mampu membelinya. Membelinya menggunakan apa? Menggunakan takwa. Karena takwa ini semua orang mungkin nggak bisa dapat gitu, nggak bisa dibeli. Makanya belum tentu orang kaya itu bertakwa. Makanya surga mahal, tapi bisa dibeli dengan takwa, walaupun itu oleh orang miskin. Nah ini sangat luar biasa takwa itu. Dengan harapan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, takwa kita meningkat, dan setelah bulan Ramadan ini takwa kita tetap terjaga dengan kita senantiasa menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Oke, jadi seperti itu ya Ustazah ya. Nah Masya Allah, hari ini kita begitu banyak dapat ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Ustazah, pesan ya buat sahabat Ashifa, mungkin biar puasanya nih lebih semangat lagi dengan kita mengetahui hikmah-hikmah puasa dan lebih termotivasi lagi untuk menjalani ibadah puasa ini dengan memaksimalkan bulan Ramadan ini. Karena kan mungkin tahun depan kita nggak ketemu lagi gitu sama bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini gimana nih pesan buat mereka biar lebih semangat lagi memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Dengan keyakinan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan hati untuk menjalankan karena Allah dan ridha Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Semoga kita dapat berjumpa di Ramadan tahun yang akan datang. Alhamdulillah, barakallah. Semoga tayangan ini bermanfaat dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustazah atas waktunya sudah hadir di Bincang Ramadan kali ini.
Dan buat sahabat Ashifa, tetap terus saksikan kami di Bincang Ramadan, ASQ podcastnya Ashifa Kolbu, tentu dengan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kami di sini pamit undur diri, jalan-jalan ke Caringin, jangan lupa membeli ketupat, pulangnya beli es, jangan lupa ajak si Bayu. Kalau mau dengerin sesuatu yang bermanfaat, hanya di Bincang Ramadan ASQ podcastnya Ashifa Kolbu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.